Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia dengan NIM 2410120087. Izinkan saya untuk menjelaskan isi dari modul ajar yang telah saya susun. Nah, di sini yang pertama ada identitas modul ajar. Mata pelajaran yang saya ambil adalah agama Islam dan budi pekerti dengan tema mengenal huruf hijaya berharokat. Fase A, kelas 2 SDNI sederajat dengan alokasi waktu 2 kali 35 jam pelajaran tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian ada profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Berdasarkan dari ini sudah berdasarkan dengan judul dari modul ajar yang saya ambil. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan cinta Al-Quran. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarananya itu berupa buku PAI dan budi pekerti kelas 2. Di sini sudah saya lampirkan link. Kemudian ada kartu huruf hijayah, kertas gambar dan kertas warna, spidol, krayon, lem, gunting, speaker atau audio huruf hijayah dan LCD, aplikasi Iqro digital dan video belajar huruf hijayah. Di sini ada link video juga yang sudah saya lampirkan dan ini akan kita perlihatkan saya perlihatkan pada bagian kegiatan pembelajaran cuplikannya. Kemudian yang ketujuh ada gambar pendukung atau poster huruf hijayah. Yang terakhir ada Al-Quran Juz Amma. Prasarananya terdiri dari 2 ruang kelas yang bersih dan tertata, papan tulis atau whiteboard, meja dan kursi yang mendukung pembelajaran kelompok kecil. Kemudian ada pojok baca atau sudut Quran kecil jika tersedia di kelas. Yang terakhir ada akses ke speaker untuk memutar audio pelafalan huruf. Model pembelajaran yang saya ambil adalah Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal dan membaca huruf hijayah berharokat dengan benar dan lancar melalui kegiatan mengamati, menirukan dan mempraktikkan bacaan secara individual maupun kelompok, serta menunjukkan sikap percaya diri, berani mencoba dan semangat dalam proses pembelajaran. Sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi huruf hijayah berharokat melalui kartu huruf, video, dan contoh bacaan yang ditunjukkan guru dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu membaca huruf hijayah berharokat setelah mendengarkan contoh guru dengan kelancaran kategori baik. Yang ketiga ada peserta didik menunjukkan percaya diri dan semangat dalam membaca huruf hijayah pada kegiatan individual atau kelompok dengan terpenuhinya minimal 2 indikator. Yang pertama, berani maju dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada bagian pemahaman bermakna. Huruf hijayah merupakan dasar dalam membaca Al-Quran, yakni kitab suci umat Islam. Pentingnya belajar membaca Al-Quran sejak dini sebagai bagian dari ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Pembelajaran ini menunjukkan rasa cinta terhadap Al-Quran, menanamkan kebiasaan belajar yang sabar, teliti, dan penuh kesungguhan. Selanjutnya ada bagian pertanyaan pemantik. Ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Di sini saya lampirkan hanya satu pertanyaan pemantik yang berbunyi, siapa yang pernah mendengar atau mengetahui huruf hijayah? Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pendahuluan berlangsung selama 10 menit. Yang pertama ada guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, kemudian guru melakukan asesmen awal, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir guru memberikan motivasi belajar agar peserta didik tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti berlangsung sekitar 50 menit.
Di sini guru yang pertama itu guru memutar video edukasi berupa materi tentang huruf hijaiyah berharokat, yakni fathah, kasrah, dan dhammah, serta contoh cara membaca dan menulisnya. Nah, ini link yang tadi saya lampirkan pada sarana akan kita putar sedikit videonya, sedikit cuplikan. Nah, ini. Ayo semua kita belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Garis atas fathah, garis bawah kasroh, kecil kayak waw, namanya doma. Fathah bunyinya a, ada juga yang u, kasroh bunyinya i, kalau doma u. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari video yang saya putar. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil 3-5 orang. Karena metode pembelajaran yang saya ambil itu metode berbasis proyek, maka di sini saya melampirkan atau pada kegiatan inti pembelajaran ini di mana guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Kemudian guru menjelaskan cara menyusun proyek, yaitu membuat poster mini huruf hijaiyah berharokat menggunakan karton lengkap dengan langkah-langkahnya. Kemudian siswa mulai mengerjakan proyek, menulis 3-5 huruf dengan harokat sesuai contoh, lalu menghias poster. Nah, posternya ini sudah saya lampirkan pada LKPD. Selanjutnya ada kelompok mempresentasikan hasil proyek, membaca huruf berharokat dari poster yang dibuat. Yang terakhir ada guru memberikan umpan balik terhadap proyek yang telah dikerjakan dan dipresentasikan. Selanjutnya pada bagian penutup, guru memberikan pujian atas pembelajaran, guru menyimpulkan pembelajaran, guru melakukan asesmen akhir, kemudian guru minta peserta didik untuk berdoa dan mengucapkan salam. Yang terakhir ada refleksi peserta didik, di mana setelah saya belajar huruf hijaiyah berharokat, saya mulai bisa membaca tanda A, I, dan U. Saya belajar membaca dan menulis huruf dengan lebih baik, walaupun ada huruf yang masih sulit. Saya ingin terus berlatih dan saya bangga dengan poster yang saya buat. Selanjutnya pada bagian asesmen dan penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini guru meminta peserta didik menyebutkan huruf lain menggunakan harokat selain huruf yang menjadi tugas proyek peserta didik. Guru menanyakan tentang perbedaan bunyi dari ketiga harokat, yakni A, I, U. Kemudian yang terakhir, guru menilai semangat belajar peserta didik. Apakah kamu senang belajar huruf Al-Quran? Seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan remedial dan pengayaan. Pada kegiatan remedial, di sini guru mengulang penjelasan huruf hijaiyah dengan menggunakan media visual lebih besar dan jelas berupa kartu bergambar, papan magnetik atau video. Video ini seperti video yang sudah kita nonton tadi. Selanjutnya, siswa dibimbing secara individual atau secara bersama-sama untuk membaca dan menirukan pelafalan huruf dengan benar. Yang ketiga, ada guru memberikan berupa lembar kerja sederhana, misalnya mencocokkan huruf dengan bunyinya. Pada kegiatan pengayaan, guru menugaskan siswa untuk menulis huruf hijaiyah berharokat atau membuat papan mini huruf hijaiyah. Kemudian siswa yang sudah lancar membaca diminta membimbing teman yang lain dalam kelompok belajar kecil. Selanjutnya ada guru memperkenalkan kata sederhana dari Al-Quran atau doa harian yang memuat huruf berharokat. Di sini saya melampirkan dari sumber atau referensi dari daftar pustaka. Itu ada buku guru dan siswa
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 SD, MI dan sederajat. Ada metode Iqra jilid 1-6. Kemudian ada video edukasi berbentuk animasi tentang pengucapan huruf hijaiyah. Kemudian pada bagian lampiran, di sini ada terdiri dari atas materi ajar. Materi ajarnya ini itu tidak jauh mengenal huruf hijaiyah berharokat, fathah, kasrah, dhammah, terdiri atas pengertian huruf hijaiyah, pengertian harokat, cara membaca huruf berharokat, cara menulis huruf hijaiyah berharokat. Kemudian ada beberapa contoh huruf untuk latihan. Yang terakhir ada aplikasi dalam proyek PJBL. Kemudian ada contoh media pembelajaran tadi, ini berupa video yang seperti kita putar tadi. Lanjut pada bagian LKPD, ada identitas LKPD, kemudian tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat mengenal, membaca, dan menuliskan huruf hijaiyah berharokat, fathah, kasrah, dhammah dengan benar dan percaya diri. Kemudian ini alat dan bahan pendukung untuk mengerjakan proyek. Kemudian pada bagian kegiatan pembelajaran LKPD, pada bagian mengamati, di sini saya memberikan 3 contoh huruf hijaiyah dengan 3 harokat berbeda. Kemudian memberikan pertanyaan, itu sebutkan huruf apa saja yang memiliki bunyi A, yang memiliki bunyi I, dan memiliki bunyi U. Kemudian pada bagian menalar, di sini juga saya meminta peserta didik untuk melengkapi tabel, menulis cara membaca huruf harokat. Ini ada cara baca. Di sini pada huruf ba, maka berharokat fathah, di cara bacanya adalah ba. Begitu pula selanjutnya peserta didik akan mengisi titik-titik di bawahnya. Kemudian mengerjakan proyek. Nah, seperti yang sudah saya katakan di atas, pada gambar kanan ini adalah contoh proyek yang akan mereka buat. Kemudian pada gambar kiri di mana peserta didik bebas memilih 3-5 huruf yang akan mereka jadikan proyek untuk memenuhi tugas di sini. Nah, ini langkah-langkahnya. Pilihlah 3-5 huruf hijaiyah, tulis huruf tersebut dengan harokat A, I, U, beri warna berbeda pada setiap harokat, kemudian menghias poster. Selanjutnya tulis cara bacanya di bawah huruf. Kemudian ada bagian presentasi. Setelah poster selesai dibuat, maka tampilkan poster di depan kelas, kemudian bacakan huruf dan harokatnya. Selanjutnya ada bagian asesmen penilaian, instrumen asesmen kinerja. Yang pertama itu membaca huruf berharokat. Di sini peserta didik diminta membaca 3-5 huruf hijaiyah berharokat yang ada pada posternya. Skornya terdiri dari 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Mana di sini ada kriterianya. Pada skor 4, peserta didik membaca semua huruf dan harokat dengan tepat dan lancar. Kemudian pada skor 3, membaca sebagian besar huruf dengan tepat namun masih ada kesalahan. Pada skor 2 di sini di mana peserta didik masih banyak mendapat bimbingan dari guru. Yang terakhir itu peserta didik sama sekali belum mampu membaca huruf berharokat. Kemudian ada instrumen asesmen produk. Nah, di sini aspek yang dinilai itu ada ketepatan huruf, ketepatan harokat, dan kerapian kreativitas. Skornya pula sama seperti yang di atas, skor 4, 3, 2, 1, yang mana 4 ini sangat memenuhi kriteria. Kemudian skor 3 benar namun masih ada sedikit kesalahan pada proyeknya. Kemudian skor 2 itu masih kurang tepat. Dan yang terakhir skor 1 itu tidak sesuai sama sekali. Kemudian ada instrumen asesmen sikap. Nah, di sini asesmen sikap, observasi selama kegiatan proyek itu peserta didik dinilai dari segi bekerja sama dengan teman, mengikuti arahan guru, percaya diri saat presentasi, dan menyelesaikan tugas.
Baik, mungkin itu saja hasil penjelasan dari isi modul yang telah saya susun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.